A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu makanlah kalian min thayyibati ma dari baiknya apa-apa. Thayyibat ini artinya kehalalan ya. Razaqnakum yang memberi rizki. Kami Allah kum pada kalian. Waskuru dan bersyukurlah kalian lillah pada Allah. In kuntum jika ada kalian iyahu hanya pada Allah, iku tak budun menyembah kalian. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari kehalalan apa-apa yang kami berikan rizki pada kalian. Jadi memakan makanan yang halal ini perintahnya Allah. Ya, ini bagian dari ibadah. Karena ayat ini diakhiri dengan in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi bekerja dengan pekerjaan yang halal, kemudian hasilnya digunakan untuk beli makanan yang halal juga. Ya, kalau dari sisi makannya, orang mukmin, orang kafir juga butuh makan. Dari sisi makannya loh ya. Orang kafir, orang mukmin, orang apapun butuh makan. Ya. Yang membedakan di sini adalah cara mencarinya. Kalau orang mukmin itu cari yang halal, terus yang dimakan juga halal. Kalau orang kafir ya sak karepe dhewe, ya terserah mereka. Kemudian perintah yang kedua, waskuru lillah, dan bersyukurlah pada Allah atas apapun yang dihalalkan untuk kalian. Ya, atas apapun yang dihalalkan untuk kalian. Jadi ala ma ahallalakum. Kalau memang kalian hanya kepada Allah beribadah. Jadi setelah makan selesai, terus bersyukur. Prakteknya ya baca alhamdulillah itu. Minimal itu. Doa-doa yang lain ya banyak. Banyak di kitab-kitab hadis itu. Jadi ada unsur ibadah di dalam masalah makan dan setelah makan. Itu ya. Ya, waskuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi makan itu ya bisa jadi pahala. Jadi bukan sekedar puasa, makan pun jadi pahala. Inama sejatinya haroma mengharamkan siapa Allah
alaikum atas kalian al-maitata pada bangkai. Bangkai ini binatang yang sebenarnya halal, tapi mati tidak disembelih, ya, tidak disembelih. Nah, ini istilahnya ada setengah mansuh ya untuk bangkai ini. Jadi di dalam hadis dijelaskan an Abdillah ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ukhillat lakum maitatani wadamani. Jadi ada dua jenis bangkai dan dua jenis darah yang dihalalkan untuk kalian. Fa'amal maitatani falhutu wal jarodu. Adapun dua jenis bangkai yang dihalalkan itu pertama adalah ikan, secara umum binatang yang hidup di air. Yang kedua adalah belalang, ya, belalang dan segala jenisnya. Wa amat damani fal kabit watihal. Adapun dua darah yang halal itu adalah hati dan limpa. Ya, hati dan limpa. Ini hati dan limpa binatang halal. Kalau hati dan limpanya babi ya haram. Ya. Jadi al-maitah bangkai ini bisa dianggap setengah mansuh. Nah, karena ada dua bangkai yang dihalalkan. Jadi ikan tanpa disembelih terus mati, jenengan goreng dimakan, nah itu halal. Ya. Tuh. Wadama dan darah. Nah, darah yang diharamkan ini adalah darah yang mengalir seperti dijelaskan di surat Al-An'am. Daman masfuhan. Lafadznya seperti itu. Daman masfuhan. Itu haram. Lah tadi kabit watihal, hati dan limpa itu sebenarnya ya darah. Tapi itu kan tidak masfuhan. Jadi darah yang padat. Nah itu halal. Lah, dam di sini adalah darah yang mengalir saat disembelih itu. Sembelih mengalir terus diwadahi apa gitu, terus dikasih bumbu, dibiarkan sampai membeku, menggumpal, terus digoreng. Katanya orang yang makan seperti itu ya rasanya seperti hati. Nah, itu. Nah, memang sama-sama darahnya kan gitu kan. Kalau dideh atau kalau bahasa Jawa Tengahnya saren itu haram, kalau hati itu halal. Bisa dipahami ya. Walah mal khinzir dan daging celeng, daging babi. Lah, yang disebut di sini hanya daging, tapi maksudnya ya seluruhnya. Ya lemaknya, ya ekornya, ya kikilnya, jeroannya, semuanya haram. Nah ini kan disebut daging.
Maksudnya begini, jadi yang paling diharapkan dari sembelian itu kan dagingnya. Kalau dagingnya saja haram, apalagi yang lainnya, ya sama-sama haramnya gitu loh. Jadi yang diharapkan dari sembelian, kita nyembelih sesuatu itu kan dagingnya. Kalau dagingnya saja haram, apalagi yang lainnya. Ya. Wama dan apa-apa uhila yang disuarakan atau yang disebut bihi dengan ma lighoirilah karena selain Allah. Jadi uhila itu disuarakan atau disembelih lighoirilah untuk selain Allah. Jadi disebut nama selain Allah. Jadi pas sembelih itu tidak baca bismillah itu enggak. Jadi misalnya ya jabang bayi terus disembelih atau merdeka terus disembelih atau nama-nama berhala mungkin dengan nama dewa langit atau dengan nama dewa bumi, dewa mabuk dan lain-lain. Jadi walaupun itu kambing atau ayam yang sebenarnya halal, tapi kalau masuk kategori wama uhilla bihi lighoirilah, ya jadinya haram. Tuh. Faman maka barang siapa, ituro yang diberatkan. Diberatkan ini artinya yang ada itu pakaian apa? Makanan-makanan haram itu. Enggak ada makanan yang halal. Ya, karena mungkin di tengah padang pasir atau di tengah hutan, kalau enggak makan ya mati. Ya, kalau makan kok ini makanan haram, di tengah hutan mungkin yang dijumpai cuma celeng. Atau yang dijumpai apa gitu yang haram. Kondisinya itu dia diberatkan, artinya umpama enggak makan itu ya mati betul. Ya. Goiro bagin dengan selain durhaka. Goiro bagin. Bagin di sini ada yang menjelaskan khorijun alal muslimin. Wala atin dan tidak ngelewati batas. Jadi ngelewati batas ini termasuk muta'adin alaihim bikot itorik. Jadi memang sengaja hidup di hutan sana atau di padang pasir sana, tujuannya untuk jadi perampok misalnya. Ya, jadi perampok. Fala isma maka tidak ada dosa alaihi atas orang seumpama makan yang haram itu. Lah barang siapa yang kondisinya berat, itu tidak dosa apabila memakan hal-hal yang haram tersebut. Tapi kalau kondisinya itu bagin atau adin, maka ya tetap haram. Bagin itu contohnya loh ya. Di kampung atau di kota bunuh orang. Ya kan? Lah takut ditangkap, takut dipenjara atau takut dikisos, terus lari ke hutan. Bisa dipahami ya? Itu namanya bagin namanya, durhaka.
Jadi habis bunuh orang atau habis korupsi atau habis melakukan kejahatan apa gitu, takut ditangkap, dipenjara atau dikisos terus lari ke hutan. Terus di hutan tidak ada makanan. Nah kalau dia nekat makan maitah, dam, dan lahmal khinzir ya tetap dosa. Karena keberadaannya itu karena melakukan kemaksiatan itu. Ya. Atau memang sengaja hidup di hutan atau di padang pasir atau tempat-tempat sepi yang memang nggak ada makanan halal. Nah, tujuannya memang ngerampok. Tujuannya memang ngerampok. Kalau seperti itu, ya makanan-makanan tersebut ya tetap haram. Ya, tetap haram. Bisa dipahami ya. Jadi ini ada penjelasan dari Mujahid. Famanit turo goiro bagin wala adin. Jadi Mujahid ini tabiin, muridnya Ibnu Abbas. Famanit turo goiro bagin wala adin itu artinya kotian lisabil. Jadi memutus jalan, artinya ya dadi perampok, begal, dan lain-lain itu. Memang dia harus sembunyi di tengah hutan atau di padang pasir sana. Au mutafarikon lil a'immah, atau memisahkan diri dari kepemimpinan. Artinya memisahkan diri dari hubungan sosial dengan masyarakat umum. Ya. Karena suatu hal, karena suatu kasus atau apa, dia lari. Au khorijan fi maksiatillah, atau bukan dalam rangka keluar dari kalangan umum dalam rangka maksiat. Falahu rukhsah, maka itu dapat rukhsah. Waman kharaja bagian au adiyan au fi maksiatillah fala rukhsata lahu. Nah, barang siapa yang keluar dari perkumpulan umat Islam ya atau perkumpulan manusia dalam rangka bagian au adiyan atau maksiat, ya, ndak ada kemurahan di situ. Bisa dipahami ya? Ya. Atau mungkin kondisinya itu ya di kota, tapi habis bencana alam. Misalkan, ya, habis bencana alam, kondisinya ya parah gitu, ndak ada makanan, kecuali yang haram-haram itu, ya kan? Terus kalau nggak makan ya mati, ya sudah, dimakan saja itu, ndak apa-apa. Innallaha, sesungguhnya Allah iku ghafurun, maha pengampun kepada kekasih-kekasihnya. Rahimun, lagi maha penyayang pada orang-orang yang taat, ya, pada orang-orang yang taat. Insya Allah bisa dipahami ini. Inaladina, sesungguhnya orang-orang. Ini kaitannya dengan orang Yahudi, ya. Yaktumuna, yang menyimpan mereka, ma pada apa-apa anzala, yang menurunkan sopo Allahu Allah, bayannya ma minal kitab, dari kitab.
Ini ya kitab Taurat yang asli itu disimpan, tidak disampaikan kepada umat manusia, terutama yang berkaitan dengan ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad. Jadi sungguh orang-orang Yahudi yang mana mereka menyimpan apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab Taurat. Jadi kitab yang asli memang disembunyikan, terutama yang berkaitan dengan ciri-ciri kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wayastaruna, dan menukarkan mereka bihi dengan kitab samanan pada harga kolilan yang sedikit. Samanan kolilan ini keduniaan. Jadi berapapun jumlahnya, entah miliatan, entah triliunan, itu kalau keduniaan dibandingkan dengan kitabnya Allah itu nilainya murah. Ya, nilainya samanan kolilah. Bisa dipahami ya? Ya. Walaupun nilainya triliunan mungkin, triliunan. Tapi itu kalau keduniaan terus dibandingkan dengan kitabnya Allah, itu tetap nilainya murah. Jadi wayastaru nabihi samanan kolilah. Jadi termasuk yang ngono kuwi mulang ngaji nek ora dibayar 50 juta ora gelem budal. Ngaji sak jam nih njaluke 50 juta. Secara nilai kemanusiaan ya itu mahal, ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Qur'an ya itu murah. Itu murah itu. Wong menyampaikan Al-Qur'an itu nilainya luar biasa. Ya, iso mlebu swarga kok. Mek dijoli duit 50 juta. Gitu loh. Jadi wayastaru nabihi samanan kolilah. Lah, seperti itu ya sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi zaman dulu, terutama oleh ulama-ulamanya itu. Ya. Sehingga mereka berani menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Nah, ini Pak Yai sebenarnya haram. Terus maumu apa? Tolong dibikinkan fatwa agar jadi halal. Wani piro. Nah, segitu. Itu juga termasuk wayastaru nabihi samanan kolilah. Ya. Bisa dipahami ya. Ulaika, jadi dari dua kasus ini, kasus menyimpan kitab atau wayastaru nabihi samanan kolila ini menyimpangkan pengertian kitab. Beda ya. Sudah tahu bedanya ya. Kalau yaktumu nama anzalallah minal kitab itu memang yang asli disimpan. Yang benar itu disimpan, disembunyikan. Tidak disampaikan. Itu nyimpen. Ya. Disimpan, tidak disampaikan. Kalau wayastaru nabihi samanan kolila, ini disimpangkan. Jadi pengertiannya disimpangkan. Sehingga yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan seterusnya.
Sing bener dadi salah, sing salah dadi bener. Lah, dua hal ini cuan, ya, mendatangkan uang di sini, ya, sama-sama mendatangkan uangnya. Lah, yaktumu nama anzalallah minal kitab ini kan khususnya kan ciri-ciri Nabi Muhammad. Mereka tidak sampaikan ke khalayak umum. Kenapa? Kalau mereka sampaikan, orang itu akan jadi pengikut Nabi Muhammad semua. Ya kan? Terus para ulama, pemimpin-pemimpin ahli kitab itu sudah tidak punya umat lagi. Kalau nggak punya umat, nggak punya pemasukan kan gitu kan. Nah ini perlu diwaspadai ini. Atau yang disampaikan itu hukum yang ringan-ringan saja. Hukum-hukum yang sekiranya berat tidak usah disampaikan. Nanti khawatir umatnya lari. Nah gitu. Itu termasuk juga itu. Jadi nyimpan isi kitab, walaupun ya tidak semuanya disimpan ya. Jadi separuh gitu aja disimpan. Atau menukarkan dengan harga yang sedikit. Termasuk suap, terus fatwa yang ada unsur kepentingan, nah itu. Jadi ini sudah dilakukan oleh orang-orang ahli kitab terdahulu. Nah, sesuai dalilnya juga akan diikuti oleh umatnya Nabi Muhammad. Dan sekarang ya sudah banyak model seperti ini sudah banyak. Ulaika demikian itu mereka. Iku mayak kuluna. Tidak makan mereka fi butunihim di dalam perut-perut mereka ilanar kecuali neraka. Ya, kecuali neraka. Jadi mereka tidak makan di dalam perut mereka kecuali neraka. Ini kok mirip dengan itu ya. Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron. Gini, walaupun yang dimakan, diminum itu es teh, sate atau pizza. Mohon diyakini kalau itu adalah api neraka. Ngono lho. Ini juga bagian dari keimanan kita loh ya. Ya. Walaupun otak kita mengkonfirmasi bahwa yang kita makan itu adalah sate dan es teh. Seluruh dunia juga ngomong kalau itu sate dan es teh. Tapi kalau Allah bilang itu api, berarti ya api. Gitu. Ya. Oh enggak, ini sate, ini es teh. Enggak, kalau Allah bilang itu neraka atau api ya api. Ya sudah, gitu saja. Jadi ini juga bagian dari keharaman kan. Bagian dari keharaman. Adanya orang itu nekat makan barang haram. Itu karena dia tidak percaya dengan firman-Nya Allah
bahwa yang dimakan itu adalah api. Ya, orang-orang macam ini kalau nanti nemoni dajjal, wes betul jadi pengikutnya dajjal betul. Ya, karena dajjal juga bawa surga, juga bawa neraka. Nah, surganya dajjal itu nerakanya Allah, nerakanya dajjal itu surganya Allah. Gitu kan? Pada saat seseorang itu ketemu dajjal, ditawari surga oleh dajjal, tentunya matanya akan mengkonfirmasi bahwa itu ya surga. Semua orang di dunia juga bilang itu adalah surga. Tapi Allah bilang itu neraka. Berhubung lebih percaya dengan matanya, otaknya, lebih percaya dengan seluruh manusia, akhirnya masuk ke surganya dajjal, berarti masuk ke nerakanya Allah. Nah, dajjal juga menawari neraka. Nah, otaknya manusia waktu itu mengkonfirmasi bahwa itu ya api neraka betul. Ya. Padahal menurut Allah nerakanya dajjal adalah surganya Allah. Lah berhubung lebih percaya sama otaknya itu tadi, sama matanya, dia masuk. Ya kan? Dia tidak berani masuk. Ya. Nah ini, seperti ini perlu dilatih. Ya, perlu dilatih. Jadi habis kerja haram. Kerjanya haram. Entah korupsi, entah nyolong, entah nyopet atau apa. Ya. Terus dibelikan es teh atau es campur. Nah, seger. Ya kan? Dan otak kita mengkonfirmasi itu seger. Semua orang juga bilang itu seger. Tapi kalau Allah bilang itu neraka, ya sudah, percaya pada Allah saja. Bisa dipahami ya? Tuh. Yang kedua, wala yukallimuhum, dan tidak mengajak bicara hum pada mereka sapa Allahu Allah yaumal kiamah, di hari kiamat. Karena Allah marah. Karena Allah marah. Yang ketiga, wala yuzakihim, dan tidak mensucikan siapa Allah him pada mereka dari kotornya dosa. Ya. Yang keempat, walahum, dan iku bagi mereka adzabun utawi siksaan alimun yang menyakitkan. Ya, siksa neraka itu. Ngono kuwi. Karena kalau dilihat yang berani melakukan itu ulama. Umarok juga. Jadi orang yang sebenarnya ngerti agama. Yang berani melakukan yaktumu nama anzalallah, terus wayastaru nabihi samanan kolila, itu bukan orang awam. Bukan orang yang tidak ngerti agama. Ini orang ngerti agama ini. Tahu betul. Bisa dipahami ya. Ulaika, demikian itu mereka. Mereka yang melakukan dua jenis kasus itu di ayat sebelumnya. Iku aladina, orang-orang istarau, yang menukarkan mereka ad-dolalata pada kesesatan
bil huda dengan petunjuk. Jadi dolalah ini barang yang tidak berharga. Lah, huda itu barang yang sangat berharga. Ya. Kok ada orang mau menukarkan barang yang sangat berharga dengan barang yang tidak berharga, itu berarti sak bodo-bodone wong. Padahal statusnya dalam masyarakat itu ulama. Ya, statusnya ulama, orang yang dihormati. Jadi petunjuk yang ada pada dia itu dijual untuk membeli kesesatan. Bahasane ngono kuwi. Jadi dia punya barang berharga ditukarkan barang yang tidak berharga. Petunjuk ditukarkan kesesatan. Petunjuknya apa? Wong dia ngerti kitab sak pengertiannya loh. Nah, terus disimpan, kalau tidak disimpan diselewengkan kan gitu. Wal adzaba dan seksaan bil magfirah dengan pengampunan. Dengan dia ngerti kitab sak pengertiannya, itu kan sebenarnya dosa-dosanya bisa diampuni oleh Allah. Tapi pengampunan itu malah ditukarkan dengan seksaan. Fama asbarohum, maka alangkah sabarnya mereka alanar atas neraka. Lah ya kok wani ya. Kok wani ya. Mereka tahu betul apa yang mereka lakukan itu membuat mereka masuk neraka. Mereka tahu betul. Dan kondisinya neraka kayak apa, mereka juga tahu. Jadi ma asaddu sabrihim, alangkah sabarnya mereka atas neraka. Kok wani itu loh. Kok wani. Karo neraka kok wani. Jadi fama ajra'ahum alannar. Jadi alangkah beraninya mereka atas neraka. Jadi ma itu ma ta'ajjub ya. Ma ta'ajjub itu maknanya yaitu tadi alangkah sabarnya mereka atau alangkah beraninya mereka alanar atas neraka. Ya nyatane wani, ngono lho. Ya nyatane wani. Itu. Dalika demikian itu. Ya, demikian itu ayat sebelumnya itu tentang menyimpan ayat terus nyelewengkan ayat, makan api dan lain-lain itu. Bi anallah, karena sesungguhnya Allah iku nazala menurunkan siapa Allah Alkitab pada kitab bil haqi dengan hak. Ya. Karena apa? Allah menurunkan kitab itu sudah benar. Semuanya serasi. Ya. Sudah sesuai dengan setelannya. Sudah sesuai dengan setelannya. Ya. Itu kalau diselewengkan ya rusak, kalau sebagian disimpan ya rusak, kan gitu kan? Ya. Jadi ayat ini menjelaskan kenapa kok mereka sampai seperti itu, siksaannya kok begitu luar biasa gitu loh. Karena apa? Allah menurunkan kitab itu bil haq. Ya kan? Semuanya sudah diatur detail, serasi, sesuai dengan
apa trap-trapane ya sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Ya kan? Tapi ternyata mereka ngotak-atik gitu. Ya, tapi mereka ngotak-atik. Jadi fahtalafu fi haitsu amanu bi ba'dhi wa kafaru bi ba'dhihi bikatmi. Jadi orang yang menyimpan kitab atau menyelewengkan pengertiannya kitab itu termasuk mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian yang lain. Kalau sesuai kepentingannya ya disiar-siarkan, ya didakwah-dakwahkan. Kalau tidak sesuai dengan kepentingannya disimpan atau diselewengkan pengertiannya. Kan gitu kan? Itu berarti iman terhadap sebagian dan kafir kepada sebagian. Lah, dengan kelakuannya tersebut berarti mereka sudah menyelisih kebenaran. Dia sudah menyelisih kebenaran. Mangkane ya disiksa ngono kuwi. Wa innalladzina dan sesungguhnya orang-orang ikhtalafu yang berselisih mereka fil kitab di dalam kitab dengan cara seperti itu. Ini ya bisa orang Yahudi ya, atau orang musyrik yang nyelisih kitab Quran juga bisa. Ya, karena orang musyrik mengatakan Quran itu hanya syair. Ada yang bilang Quran itu sihir. Ada yang bilang Quran itu apa? Hanya kitab perdukunan. Nah, itu. Fil kitabi di dalam kitab iku lafi sikokin. Niscaya di dalam perselisihan baidin yang jauh dari kebenaran. Ya, sikokin bimakna khilafin, baidin bimakna baidin anil haq, jauh dari kebenaran. Nah, orang-orang yang berselisih di dalam kitab itu niscaya ada di dalam perselisihan yang jauh dari kebenaran. Karena gini, setiap golongan itu punya kepentingannya masing-masing. Bener apa enggak? Ya kan? Berarti setiap golongan itu menyimpan sebagian kitab atau menyelewengkan sebagian kitab sesuai dengan kepentingannya masing-masing juga. Gitu loh. Ya. Setiap golongan itu punya kepentingannya masing-masing. Itu ya itu yang mereka simpan, yang mereka selewengkan juga sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Ya kan? Sehingga satu sama lain nanti saling menyalahkan. Satu sama lain saling menyalahkan. Ya. Padahal semuanya itu jauh dari kebenaran semua. Padahal podo-podo salahe ngono. Ewa semono do podo saling menyalahkan. Jadi aslinya semua ya sama-sama salahnya. Tapi satu sama lain saling menyalahkan. Ya lucu yoan ya. Lucu. Ya wis nek ngono ya mlebu neraka kabeh ngono ae.
ya mlebu neraka kabeh. Bisa dipahami ya? Gampang kok. Jadi setiap golongan punya kepentingannya masing-masing, menggunakan kitab untuk cari keuntungan, sehingga ada yang disiarkan, ada yang disimpan, ada yang diselewengkan. Ya, disiarkan kalau sesuai kepentingannya. Kalau tidak, ya disimpan atau diselewengkan. Lah berhubung setiap golongan ini punya kepentingannya masing-masing, ya yang disiarkan ya berbeda-beda, yang disimpan ya berbeda-beda, yang diselewengkan ya berbeda-beda. Lah satu sama lain itu saling menyalahkan. Ya, saling menyalahkan. Ya. Karena merasa dirinya benar, yang lain salah. Padahal aslinya semuanya salah. Padahal aslinya semuanya salah. Lanjut. Laisa tidak ada iku albiro, kebaikan. Opo antuwalu jika menghadapkan kalian wujuhakum pada wajah kalian di dalam sholat. Ya. Jadi wujuhakum fis sholah. Kibalal masrik ke arah timur, wal maghrib dan barat. Ya. Ayat ini juga membantah persangkaan orang-orang ahli kitab Yahudi Nasrani. Jadi nazala rodan alal Yahud wa Nasoro haitsu za'amu dalik. Jadi yang baik itu yang menghadap ke sana. Nah, yang satunya lagi yang baik itu ke sono. Nah, terus ditolak dengan ayat ini. Jadi bukanlah pada saat kalian menghadapkan wajah kalian ke arah timur atau ke barat itu kebaikan, itu bukan. Walakinnal biro, dan tetapinya kebaikan. Kebaikan. Man orang amanah yang percaya diaman bilah pada Allah. Wal yaumil akhir, dan hari akhir. Nah ini kebaikan yang hakiki itu ini. Ya. Perkara sholatnya, kiblatnya di mana, pokoknya sesuai aturannya Allah Rasul beres, gitu kan? Karena dalam sejarah Islam sendiri ada masanya sholatnya menghadap Baitul Maqdis, itu ada, ya kan? Ada masanya menghadap ke Masjidil Haram, kan? Nah itu kan jadi bahan cemoohan orang-orang ahli kitab. Wong sholat kok kiblate molah malih, kan gitu. Terus ditolak dengan ayat ini. Laisal birro antuwalu wujuhakum kibalal masriki wal maghrib. Ya. Tapi yang namanya baik itu adalah orang yang iman pada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Termasuk masalah kiblat itu tadi. Kalau Allah suruh menghadap ke barat, ya ke barat. Iku sing bener ngono.
Nah, setelah itu ganti ke arah timur, ya ke timur. Ya, itu yang justru baik seperti itu. Itu loh. Percaya pada Allah dan hari akhir. Jadi ya sejarah perpindahan kiblat itu loh. Kan sebelum hijrah ke Madinah kan sholat menghadap Baitullah, terus pas ke Madinah menghadap Baitul Maqdis. Setelah 16 atau 17 bulan menghadap ke Baitullah lagi. Itu tuduhannya orang-orang kan aneh-aneh. Muhammad itu mencela-menceli, ya kan? Apa tidak konsisten. Ya. Esok tempe sore deli, wis omongannya macem-macem. Ya kan? Kok apa? Kiblat itu yang konsisten. Kalau ke timur ya ke timur, ke barat ya ke barat, kan gitu kan? Orang-orang yang menghina, menuduh itu kan seperti itu. Terus dijawab. Jadi kebaikan itu bukan kok kalian menghadapkan wajah kalian saat sholat ke arah timur, ke barat itu tidak. Timur terus, barat terus itu tidak. Tapi yang namanya baik itu adalah orang yang percaya pada Allah. Dikongkon ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul, ngetan ya ngetan, ngulon ya ngulon. Ya kan? Ya terserah sing ngongkon, ya kuwi sing bener. Gitu loh. Ya. Perkara ke barat atau ke timur, ke utara atau ke selatan nggak konsisten, nggak masalah, asalkan itu dalam rangka percaya pada Allah. Bisa dipahami ya? Iya, orang itu kadang terpengaruh omongannya orang. Nggak konsisten, nggak gini, nggak gini. Nggak masalah mau nggak konsisten, nggak apa-apa. Sholat mau dihadapkan ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, nggak masalah. Pokoknya itu perintahnya Allah. Kita percaya. Jadi nggak harus baku ke timur, ke barat. Itu ndak. Lah kalau misalnya baku ke timur, ke barat, lah kalau ternyata menyelisih perintahnya Allah, terus gimana? Ayo, terlihat konsisten, tapi tidak taat Allah, malah salah. Itu loh, malah salah. Terlihat konsisten, ke timur ya ke timur terus, ke barat ya ke barat terus. Tapi menyelisih perintahnya Allah, ya itu malah salah. Bukan kebaikan itu. Yang baik mana? Ya orang yang percaya pada Allah. Mau kiblatnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tidak ada masalah. Pokoknya itu dalam koridor percaya pada Allah, taat pada Allah. Selesai. Itu. Wal yaumil akhir dan percaya pada hari akhir. Ya, percaya pada hari akhir. Wal malaikati dan percaya pada para malaikat. Nah, ini lain kali aja di anu. Ya termasuk layak su nama amarohum wayaf alu nama yuk marun itu iman pada malaikat. Wal kitab dan kitab. Kitab ini maksudnya adalah al-kutub. Jadi percaya pada semua kitab yang diturunkan kepada semua nabi. Loh ini kok ditulis mufrad? Lah memang semua kitab itu isinya sama. Ya, garis-garisnya sama.
Mau Injil, Taurat, Quran, Zabur, Suhuf, semacam-macam itu. Garis-garisnya sama. Ya, maka di sini ditulis dengan bentuk mufrad. Nah, kalau dilihat dari jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi tentunya banyak. Ya, maka Alkitab bermakna Al-Kutub. Wan nabiyin dan percaya pada para nabi. Wa ata dan memberikan siapa orang al-mala pada harta ala hubbihi atas senangnya harta. Senangnya harta. Gimana caranya biar bisa praktek seperti ini? Wa atal mala ala hubbi. Sampean duwe panganan enak, sampean yo seneng karo panganan kuwi, wetenge yo luwe, ya kan? Terus sebagian dijaluk karo wong. Punya pakaian bagus, sampean juga suka, harganya ya mahal. Untuk beli itu nabung setahun misalkan, terus tahu-tahu ada yang membutuhkan. Kan gitu kan? Ala hubbihi kan seperti itu. Itu caranya ya kita harus iman pada Allah dan hari akhir itu. Contoh begini, ya dikeke memang. Lala kenaan dheke laan. Ora melu nabung, melu gawe, ngepek sisan. Gini caranya. Kelaparan di dunia itu menderita loh ya. Ya, kita lapar nggak ada makanan. Itu kita menderita loh ya. Terus kira-kira apa pengen sampai nanti di akhirat lapar lagi? Enggak pengen kan? Ya silahkan sebagian makanan Anda kirimkan ke akhirat sana. Melalui kerabat, anak yatim, orang miskin itu. Anda lihat baju di mall bagus. Anda pengen memakai baju itu nanti di akhirat. Ya sudah Anda kirimkan ke akhirat. Jadi secara lahiriah kita memang memberi orang lain. Tapi sebenarnya memberi diri kita sendiri. Dawil kurba kepada orang-orang yang mempunyai kerabat. Kerabat di sini ya orang tua, anak, ya saudara. Dadekno tukang paket ae iku. Wong-wong kuwi. Ya, yang membawa sebagian harta kita ke akhirat sana. Ya. Secara lahiriah di mata mereka kita itu dermawan, ahli sedekah. Ya kan? Secara batin kita itu sebenarnya kita memberi kepada diri kita sendiri. Bener kan? Ya, jadi istilahnya pelit kita tetap jalan, karena tabiat manusia itu pelit. Tapi sedekah kita juga tetap jalan.
Nah ini tidak nyalai dalil yang lain karena memang dalilnya wa ma tuqaddimu li anfusikum. Ya kan? Li anfusikum. Jadi perbuatan-perbuatan baik termasuk sedekah, infak dan lain-lain itu kan baliknya untuk diri kalian sendiri. Kan? Wal yatama dan anak-anak yatim, jadikan mereka yang membawa harta kita ke akhirat sana. Wal masakin dan orang-orang miskin, wabna sabil dan ibna sabil. Ibna sabil ini ya termasuk iku sapa? Para musafir yang kehabisan bekal, termasuk kuwi. Para musafir mungkin kecopetan, mampir omahe sampean gak duwe sangu. Yes, dikeki ongkos kono numpak bis ta numpak sepur sampai teko ngomahe. Termasuk itu ibnu sabil. Wasailin dan orang-orang yang minta. Ya, orang-orang yang minta, wong ngemis, pengamen ini termasuk juga. Jadi apalagi orang yang betul-betul kelaparan terus minta, ya kuwi dikei. Ini ndak peduli iman atau kafir, ndak peduli. Wafir rikob dan di dalam budak. Rikob ini bisa budak mukatab. Budak mukatab itu ya budak sing pengen merdeka dengan cara nyicil. Rikob itu termasuk tawanan perang juga. Ya, tawanan perang diperlakukan yang baik. Ya. Wa aqoma dan menegakkan dia as-sholata pada sholat. Ya. Wa ata dan memberikan dia az-zakata pada zakat. Wal mufun dan orang-orang yang netepi bi'ahdihim terhadap janji mereka. Idza ahadu ketika janjian mereka. Janjian ini ada kalanya janjian dengan Allah. Termasuk di ayatnya wa qalu sami'na wa atokna. Ya. Itu. Atau janji kepada sesama manusia. Ya. Janji ketemuan, janji pinjam uang, termasuk akad-akad yang ada dalam masyarakat itu dia ada ditetepi. Ya. Jadi manusia yang baik loh ya. Hidup di kampung ya nek-enek iuran ya dibayar. Ngono kuwi termasuk iuran sampah, iuran kas. Wasobirin dan orang-orang yang sabar. Fil baksa di dalam baksa itu sidatil fakri. Melarat yang luar biasa. Melarat yang luar biasa. Ya, sidatil fakri, melarat yang luar biasa. Wes melarat-rat ngono kuwi. Ya. Wadoro dan doro itu sakit. Ya. Ya kadang kala dadi siji, wis ora duwe dhuwit blas, awake lara. Kadang dadi siji. Ya. Wakinal ba'as dan saatnya bahaya. Saat bahaya ini artinya saat perang. Jadi perang. Jadi indal kital. Perang. Aja mlayu nek perang kuwi. Karena lari dari perang itu termasuk dosa besar. Perang zaman dulu itu kan modelnya baris.
Ya, modelnya baris ngono kan. Lah dengan dia lari dari perang, dia membuka barisan musuh. Ya, dia mencelakakan orang lain. Gitu kan. Wong perang itu strateginya sudah diatur semua. Ya, seefisien mungkin, ya kan. Lah kok dia lari dari perang? Wah, lah itu berpotensi mencelakakan temannya itu. Ulaika demikian itu. Mereka iku aladina orang-orang sodaku yang benar mereka, benar di dalam keimanannya. Yang disebut di atas itu tadi loh. Al-mausufun bima dzukira aladina sodaku. Benar di dalam keimanannya. Jadi taate ning gone Gusti Allah iku tenanan, percayane karo Gusti Allah iku tenanan ngono. Lah nyatane diolak-alik ngetan ngulon ya nurut ae. Kan saking percayane. Ya kan? Kayak neng dhuwur ya nurut, kayak nang ngisor ya nurut. Diadepno ngetan ya nurut, ngulon ya nurut. Iku lak saking percayane. Hmm. Wa ulaika dan demikian itu mereka, hum ya mereka itu al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, takwa pada Allah. Bisa dimengerti ya? Oke, gampang kan?